Salam 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Kami dari TPPKK Kelurahan Krobokan yang berlokasi di Jalan Wiroto Raya, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, memperkenalkan profil dari Bank Sampah Resik Becik yang berlokasi di Jalan Cokro Kembang nomor 11, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang telah berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Krobokan. Adapun prestasi yang telah diraih menjadi titik pantau Adipura Kota Semarang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Menjadi lomba 1, lomba kreasi sampah IWAPI pada tahun 2014. Meraih piagam Kalpataru kategori perintis lingkungan pada tahun 2015 dan 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuda Kurniasari. Saya mewakili dari Bank Sampah Resik Becik yang berlokasi di Jalan Cokro Kembang nomor 11 RT 7 RW 1 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat. Waktu itu memang awal sejarahnya ya, untuk rintisan awalnya kami sebenarnya hanya sekumpulan ibu-ibu yang suka bikin keterampilan. Jadi praktek dengan apa saja bahan yang ada gitu ya. Nah kemudian kita ketemu satu ide baru terkait kreasi sampah gitu. Akhirnya makin lama kita jadi makin fokus, karena untuk produk kreasi sampah itu kan kita mengelola apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi cukup mencari sampah-sampah yang ada di rumah kita sendiri, kita sudah bisa berkreasi tanpa harus membeli bahan dan sebagainya. Jadi awalnya itu. Kemudian pada saat kita membuat anyaman kemasan, itu mulai dirasakan satu kendala bahwa kok kemasan itu kalau ngumpulkan sendiri kan jumlahnya butuh banyak. Kemudian kepikiran untuk kenapa nggak kita ajak banyak orang, warga di sekitar untuk juga mengumpulkan sampahnya gitu. Jadi pada awal sejarahnya seperti itu, kemudian berdirilah Bank Sampah, dan dalam perkembangannya kita tidak hanya menerima sampah kemasan, kemudian juga berbagai sampah yang memang masih bisa didaur ulang atau masih bisa untuk dikelola kembali oleh para pengepul dan pabrik recycle besar gitu ya. Jadi itu sejarahnya. Nah kemudian untuk tujuan berdirinya itu sebenarnya bisa tergambarkan dari kepanjangan dari pemilihan nama ya. Kami kan namanya Bank Sampah Resik Becik. Jadi Resik Becik itu kalau dipanjangkan ya, itu bisa berarti visi misi yang terkandung di dalam gerakan kami ya. Jadi kepanjangannya adalah gerakan bersih dan kreatif bersama ciptakan kemakmuran. Nah, jadi terkandung tujuan, visi misi ada di dalamnya. Nah, untuk dampak terkait keberadaan kami terhadap lingkungan sekitar, itu memang harapannya lingkungan menjadi lebih bersih karena kepedulian warga bisa meningkat, kemudian mereka mulai peduli dengan sampahnya, mau memilahnya, mau nyetor ke bank sampah, kan seperti itu. Harapannya seperti itu. Cuma memang jujur untuk tantangan mengenai dampak itu masih terus ya, kami di bank sampah itu terus mensosialisasikan itu, tidak ada berhentinya, karena memang mengubah perilaku masyarakat juga tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Jadi memang untuk dampak tentunya yang utama kita kepingin lingkungan lebih bersih. Kalau dampak yang lainnya adalah dampak ekonomi sebenarnya ya. Dampak ekonomi itu kita berharap nasabah bank sampah itu tidak hanya berhenti pada setor sampah kemudian berharap terkumpulnya tabungan sampahnya menjadi uang. Tidak hanya berhenti di situ, tapi sampai pada bagaimana mereka mau ikutan untuk bikin kreasi sampah. Kalau sudah pada tahap itu, otomatis imbasnya di ekonomi, karena kemudian mereka jadi bagian dari pengrajin kami. Tentunya akan ada harga ekonomis kan, artinya untuk tenaga kerja ya kan, sebagai pengrajin itu akan ada harganya sendiri gitu. Jadi memang ada dampak lain yaitu ekonomi. Dampak yang lainnya lagi mungkin lebih ke pemberdayaan lingkungan dan pengetahuan ya, karena memang kita sering mengadakan penyuluhan, pelatihan, maka itu diharapkan bisa mengubah mindset masyarakat mengenai sampah yang tadinya dianggap masalah, dianggap tidak berguna, kemudian bisa beralih jadi sesuatu yang lebih berharga, bisa mengundang berkah, bahkan bisa menjadi satu bahan baku ekonomis gitu. Itu mungkin kalau dampak lingkungannya. Nah mungkin
kita sedikit cerita mengenai pandemi ya. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya kegiatan kami sudah cukup bagus. Jadi dari mulai undangan-undangan pelatihan, kemudian permintaan terhadap produk kreasi itu sudah sangat bagus ya. Ada omset per bulannya juga yang cukup lumayan sehingga bisa berbagi kan dengan para tim. Tapi pada saat pandemi kita sama-sama tahu akhirnya hampir seluruh kegiatan itu berhenti dulu. Jadi di beberapa bulan awal, sekitar 3 bulan awal itulah bisa dikatakan bahkan omset kreasi itu 0 gitu. Terus setoran sampah warga juga menurun drastis. Tapi kemudian kami berusaha untuk berinovasi ya, kemudian tetap bergerak gimana caranya. Itu di awal-awal itu pandemi kita sempat ikutan kreasi masker ya. Jadi dari sisa-sisa penjahit itu kain-kain kita buat masker, terus ada program donasi masker. Jadi kami menawarkan, jadi pengrajin kan tetap jadi ada kerjaan nih menjahit masker. Kemudian kami tawarkan ke sekitar untuk pesanlah masker ke kami dalam jumlah tertentu, kami akan bantu untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena kita sama-sama tahu di awal itu harga masker cukup mahal. Padahal ada aturan untuk wajib pakai masker kan. Nah, itu akhirnya kita bikin gerakan masker untuk semua, bagaimana donasi masker itu bisa berjalan. Nah, itu cukup lumayan, jadi bank sampah bisa berjalan pada waktu itu. Tapi kemudian kan memang pemain masker cukup banyak. Nah ya, jadi memang kita kemudian terus berkreasi supaya bisa tetap berjalan, karena nggak mungkin kita tetap mengandalkan produk kreasi berupa dompet, tas, di mana orang saat pandemi itu membutuhkan kebutuhan primernya adalah makan ya. Kok suruh beli produk kreasi, kayaknya kan nggak mungkin. Nah makanya harus terus mencoba mencari inovasi baru gitu. Terus yang satu lagi adalah bergerak di bidang sosial. Jadi pada saat pandemi kami malah kepikiran untuk ada potensi besar nih, bagaimana ada masyarakat yang mungkin selama ini nggak peduli dengan sampahnya, tapi pada saat pandemi bisa kita ajak berbagi dengan sampahnya. Mereka kita ajak untuk bersedekah sampah. Makanya kita terus muncul satu program namanya Jogo Tonggo Sesarengan itu ya. Jadi bentuknya bagaimana orang bersedekah sampah, kemudian sampahnya itu kita konversi menjadi paket mini sembako yang pada saat dibagi ke masyarakat yang membutuhkan, si masyarakatnya yang ngambil ini, jadi mereka syaratnya adalah membawa sampah berapapun jumlahnya kita terima, sehingga mereka kita ajarin untuk peduli lingkungan juga ya. Jadi kamu terima kemanfaatan dapat paket mini sembako, tapi kamu juga jaga lingkungan karena kamu lihat sampah di sekitarmu biar nggak tercecer dan bawa ke sini gitu. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Terus kalau yang terdekat ini sebenarnya kita lagi mau garap nih ya, jadi dalam proses perencanaan dan proses penggodokan itu adalah tukar jelantah dengan emas. Jadi nantinya itu 5 botol 1,5 literan itu ditukar dengan emas 0,025 gram. Jadi memang itu kita kerjasama dengan pihak ketiga tentunya ya, pihak yang pengelola emasnya. Itu kalau untuk yang lain adalah kita juga mulai masuk yang tadinya hanya mengelola anorganik. Selama pandemi kita akhirnya pelan-pelan mulai mengelola sampah organik. Bentuknya kita bikin ekoenzim, kemudian kita bikin ekoprint, dan juga bikin composting. Sederhana dengan trash bag itu ya, dengan istilahnya bag composting. Itu ya mungkin ya kalau terkait kegiatan selama pandemi. Kemudian tantangan ke depan nih ya, tantangan atau harapan ke depan tentunya kita kepinginnya bahwa kita bisa terus berjalan. Mudah-mudahan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pelatihan bisa berjalan lagi, tentunya tetap dengan prokes ya karena masa pandemi belum berakhir. Terus keinginan yang terbesar adalah bagaimana produk kreasi kembali bisa diterima oleh masyarakat. Nah memang kami harus terus berinovasi terkait produk-produk apa yang masyarakat bisa terima dan pemasarannya bisa baik. Nah mudah-mudahan harapan kita ke depannya semua itu tetap terkelola dengan baik. Demikian untuk lingkungan hidup yang lebih baik.